Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ferdi Jayanto, NPM 20110210073 dan rekan saya Yuniasari NPM 20110210022. Di sini kami akan mengestimasi data yang kami gunakan dalam mengerjakan mini skripsi kami dalam mata kuliah Ekonometrika 1 dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu yaitu Bapak Imam Awaludin SEME. Tampilannya seperti ini. Tampilan awal EVIS yang kita gunakan. Baik, yang kemudian data yang akan kita gunakan yaitu data Excel dari tahun 2000 sampai 2021. Kita klik OK. Untuk update-nya kita silang saja. Baik, selanjutnya kita akan mengcopy data dari Excel memasukkannya ke EVIS. Data yang akan kita gunakan yaitu 3 data, yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat, kemudian data tingkat investasi dan pengangguran terbuka sebagai variabel bebasnya. Kita copy seperti biasa. Baik, data yang kita gunakan tadi bermula dari tahun 2000, kemudian end date-nya data yang terakhir kita gunakan yaitu tahun 2021. Kita klik OK. Kemudian untuk update-nya kita tidak. Kemudian kita pilih menu quick di atas ini. Kemudian pilih yang empty group. Kita scroll sampai atas karena bakal ada kolom sisa. Arahkan kursor ke atas, kemudian paste data yang dari Excel tadi. Baik, data sudah masuk, kemudian kita simpan. Ya, kita beri nama grup 1 saja. Kemudian untuk mengestimasi data tersebut, kita dapat memblok variabel Y, X, dan X1. Kemudian di klik kanan, open as equation. Baik, kemudian kita akan mengestimasi ketiga data yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Y, X1 dan X2. Kita klik kanan, kemudian pilih menu open as equation. Kemudian untuk mengestimasinya kita mengganti posisi variabelnya, yaitu Y spasi C, kemudian log dalam kurung X1 karena data yang kita gunakan untuk X1 merupakan data murni, bukan data persentase. Kemudian spasi X2. Oke. Ya, untuk interpretasi atau hasil yang telah diestimasi bakal dijelaskan oleh kawan saya kepada Yunia, dipersilahkan. Seperti yang dilihat, data pada log 1 yang merupakan tingkat investasi menunjukkan koefisien minus. Sebenarnya pada teori yang dijelaskan oleh Harold Domar, seharusnya data investasi seharusnya memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan penduduk. Namun setelah sebelumnya kami coba menggunakan variabel dummy, hasilnya tetap menunjukkan koefisien minus, maka kami akan tetap menggunakan variabel yang telah kami gunakan berikut tanpa memasukkan variabel dummy. Maka penjelasan dari koefisien berikut adalah ketika log 1 dan log 2 pada koefisiennya memiliki nilai minus. Sebenarnya pada teori oleh Harold Domar, koefisien untuk log 1 yang menunjukkan data investasi seharusnya berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun setelah memasukkan variabel dummy untuk memperbaikinya, hasil estimasi tetap menunjukkan tanda minus. Maka untuk itu kami tetap menggunakan data asli di mana variabel dummy tidak diinput. Untuk hal tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika log X1 yang merupakan investasi dan X2 yang merupakan data pengangguran terbuka adalah 0, maka pertumbuhan
ekonomi akan menunjukkan koefisien sebesar 0,308398. Artinya, pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan angka 0,308398. Data log X1 menunjukkan koefisien minus 0,017913. Ini menunjukkan jika terjadi kenaikan 1 miliar realisasi investasi. Koefisien C menunjukkan jika log X1 dan X2 yang menunjukkan realisasi investasi dan pengangguran terbuka sama dengan 0, maka pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 0,308398. Koefisien log X1 menunjukkan jika terjadi kenaikan 1 miliar rupiah pada investasi, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,017913. Hal ini menunjukkan bahwa teori oleh Harold Domar tidak terbukti dalam kasus ini. X2 menunjukkan koefisien minus 0,746382, menunjukkan jika terjadi penambahan 1% pengangguran terbuka, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,746382 atau sebesar 74%. R-squared menunjukkan jika log X1 dan X2 atau data investasi dan pengangguran terbuka dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,383584 atau sebesar 38%. Sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diinput di dalam data. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang pengujian UJT. Yang pertama yaitu variabel 1 atau tingkat investasi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software EViews ini, didapat sebuah nilai T hitung sebesar minus 3,347195. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga alfa sama dengan 5% atau 0,05. Diketahui juga nilai T tabel adalah untuk N sama dengan 22, DF sama dengan N min K min 1 sebesar 19. Kemudian selanjutnya T hitung yang tadi yaitu minus 3,347195, sedangkan T tabelnya 1,729. Hipotesis yang digunakan untuk uji T ini pada variabel jumlah penduduk adalah sebagai berikut. H0, kemudian beta 1 sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh negatif antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian HA, beta 1 sama dengan 0, terdapat pengaruh negatif antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian variabel yang kedua yaitu pengangguran terbuka. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software EViews ini, didapat nilai T hitung sebesar minus 2,480299. Penelitian itu menggunakan tingkat kepercayaan yang sama seperti tadi sebesar 95%, sehingga alfanya sama 5%. Diketahui nilai T tabelnya yaitu 1,729. Sedangkan T tabelnya itu yang tadi minus 2,480299. Hipotesis yang digunakan untuk uji T pada variabel jumlah penduduk adalah H0, yaitu beta 1 sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh negatif antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian HA-nya beta 1 sama dengan 0, terlebih terdapat pengaruh negatif antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Baik, yang selanjutnya yakni uji F. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan EViews atau software EViews ini, didapat nilai F hitung sebesar 5,911679.
Jadi penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan yang sama seperti tadi 95%, sehingga alfa yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Diketahui juga nilai F tabel adalah sebesar 3,55 yang berarti didapat dengan DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 19. Hipotesis yang digunakan untuk uji F yakni H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Baik, hipotesis yang digunakan untuk uji F adalah sebagai berikut. H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0, yang berarti variabel tingkat pengangguran terbuka dan tingkat investasi itu tidak berpengaruh secara simultan, tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian H-nya B1 sama dengan B2 sama dengan 0, variabel investasi, tingkat investasi dan variabel tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Baik, karena nilai F hitung sebesar 5,9 sekian tadi, yakni lebih besar daripada F tabelnya, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu tingkat investasi dan tingkat pengangguran terbuka, berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yakni pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya untuk menyimpan hasil estimasi ini, kita pilih menu name di atas ini, kemudian kita beri nama login. Kita nggak usah beri angkanya, kita beri nama login saja, kemudian kita klik OK, maka dengan otomatis hasil estimasi akan tersimpan di sebelah kiri atau menu yang utama tadi. Selanjutnya, data akan tersimpan dalam menu di Windows pertama. Lalu, kita akan melakukan uji klasik. Uji pertama adalah uji normalitas. Kita saat ini akan menggunakan uji normalitas menggunakan Jarquiera. Pertama, pencet residual di sini, lalu pilih histogram normality test untuk mengetes normalitas. Seperti yang terlihat, data menunjukkan Jarquiera, di mana berdasarkan analisis didapati bahwa JB atau Jarquiera berada sebesar 23,19849 dan probability menunjukkan nilai 0,000009 dengan DF18 di mana objek observasi 22 dikurang 3 variabel, yaitu variabel terikat dan variabel dependent, dan didapati variabel terikat dan variabel bebas, dan didapati nilai DF 18. Dengan menggunakan alfa 5, maka didapati bahwa chi-square berada di nilai 28,87. Dengan begitu, maka data memenuhi syarat normalitas, maka asumsi tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Sebelumnya, kita dapat menyimpan data dari normalitas ini dengan melakukan freeze agar data tidak berubah, lalu kita ubah namanya menjadi dengan name menjadi normalitas JB. Oke. Dan data akan tersimpan di Windows pertama. Selanjutnya, kita akan melakukan uji autokorelasi dengan membuka dengan membuka residual diagnosis, kemudian serial correlation LM. Lux yang diinputkan adalah berapa banyak variabel terikat, variabel bebas yang ada di dalam data. Karena data kita menginput 2 variabel bebas,
tingkat investasi dan pengangguran terbuka, maka lux to include adalah 2. Oke. Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi Bruce Godfrey. Dalam data menunjukkan bahwa R-square berada kisaran 0,013041 dan OBS R-square adalah sebesar 0,286899. Dengan data DF sama dengan 2 atau variabel independen 2 dan alfa 5, maka diperoleh nilai 5,9919157 dan chi-square sebesar 0,8664. Didapati bahwa nilai lebih besar dari alfa 5%, maka tidak terdapat autokorelasi dalam tes tersebut. Maka data tersebut terdistribusi normal dengan tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, kita dapat menyimpan dengan cara yang sama, freeze, name. Kita akan menulis menjadi uji autokorelasi. Oke. Selanjutnya, di tempat yang sama, kita bisa langsung melakukan uji heterosekadastisitas. Lakukan view, lalu residual, dan klik heterosekadastisitas test. Saat ini kita akan menggunakan uji White. Oke, didapati pada kolom sebagai berikut. R-square berada pada nilai 0,60474. Nilai chi-square hitung sebesar 0,481174. Chi-table yang berada pada nilai 5,99 dan menunjukkan bahwa chi-square hitung lebih besar daripada chi-table. Menunjukkan bahwa chi-square hitung lebih kecil dibanding chi-square table, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterosekadastisitas atau pada data terjadi Uji yang terakhir adalah uji multikolinearitas. Pertama, kita dapat membuka log lin awal, klik view. Lalu kita dapat membuka coefficient diagnosis dan mengklik variance inflation factors atau VIV. Nah, data yang ditunjukkan pada hasil data yang ditunjukkan menunjukkan bahwa R-square center VIV adalah sebesar 3,046121 untuk log X1 dan untuk X2 menunjukkan nilai sebesar 3,046121 atau sama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIV lebih kecil dibanding 5. Ini menunjukkan bahwa multikolinearitas pada data menunjukkan multikolinearitas rendah. Baik, sekian dari yang dapat kami jelaskan mengenai cara mengestimasi data yang kami gunakan dalam mengerjakan mini skripsi dalam mata kuliah Ekonometrika 1. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.